Kami lanjutkan perbincangan. Nah, kami juga hadirkan informasi yang masih berkaitan dengan Satgas atau petugas COVID palsu yang memiliki agenda kriminal atau memiliki niat untuk bertindak jahat kepada masyarakat. Nah, ini yang terjadi di Boyolali ya. Jadi ini pelaku yang berhasil menggasak harta benda milik seorang nenek ya di Dukuh Selomiring, Desa Seboto, Kecamatan Geladasari. Korban ini mengalami kerugian Bayu sampai dengan 2 cincin dan juga giwang emas yang hilang dicuri pelaku. Modusnya juga hampir sama ya, jadi pelaku menyamar sebagai petugas Satgas COVID, kemudian melintasi rumah korban dengan kondisi yang sudah lanjut usia, memiliki pikiran ingin memperdayai korban. Nah, jadi dia datang melintas, kemudian ada niatan untuk berbuat kejahatan ya. Jadi bilang kepada korbannya bahwa Anda adalah menerima atau warga yang berhak menerima bantuan atau bansos akibat pandemi ini. Ya. Kita langsung ke Mas Bayu lagi. Mas Bayu tadi kan dijelaskan ya, memang kondisinya pandemi COVID-19, banyak warga kehilangan mata pencarian, begitu membutuhkan uang, sehingga melakukan tindakan kriminal. Yang keduanya boleh dilanjutkan Mas Bayu. Iya, jadi tadi saya lanjutkan ya, ada kecemasan sosial di kalangan masyarakat, cemas akan masa depan, cemas akan situasi gitu, itu yang dilanda oleh masyarakat gitu. Dan kecemasan ini tentu saja menimbulkan tadi perasaan insecure. Nah, ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang ini jauh lebih rentan, Mbak, terkena rasa insecure itu sendiri gitu ya, mengalami rasa tidak aman itu sendiri. Kelompok-kelompok yang memang secara sosial rentan di masyarakat. Siapa mereka? Orang-orang yang memang tinggal sendiri misalnya di kampung-kampung misalnya, atau mereka yang sudah tua. Kalau kasus yang Boyolali kan kelihatan bahwa mereka sudah masuk tergolong orang tua ya. Kemudian juga mereka-mereka yang misalnya kelompok disabilitas seperti itu. Nah, ada kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat yang menurut saya rentan untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya, untuk melakukan upaya kejahatan. Nah, kita bicara pelaku kemudian. Nah, pelakunya ini saya kira dia bisa memanfaatkan dengan baik ini situasi kecemasan yang ada di masyarakat. Dia pakai cover petugas COVID gitu ya. Sehingga seolah-olah ini tujuannya untuk penanggulangan masalah COVID gitu. Nah, di satu sisi saya juga ini dari pihak pemerintah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat juga gitu ya, aparat terkait terutama, ini juga mungkin sosialisasinya kurang saya kira Mbak, dalam memberikan pemahaman ke masyarakat. Siapa sih petugas atau Satgas COVID itu siapa? Seperti apa identitasnya gitu ya. Nah, ini belum, saya kira banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga orang yang datang ke rumah terus bilang bahwa dia ini petugas, Satgas, mau ini COVID segala macam, itu masyarakat cenderung bisa lebih percaya gitu ya. Karena apa? Karena mereka ada perasaan cemas itu sendiri gitu, cemas terhadap pandemi ini sendiri. Nah, ketemu semua itu. Nah, para pelaku sendiri, tadi saya katakan, bisa memanfaatkan dengan baik kecemasan, ketidaktahuan, tahu kelompok-kelompok yang memang rentan terhadap akses informasi gitu ya. Orang-orang yang tinggal sendiri di rumah, kelompok yang sudah tua, manula, dan segala macam ya, kelompok-kelompok yang memang rentan secara sosial di masyarakat ini yang bisa dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku kejahatan itu sendiri. Itu kira-kira Mbak Rati dan Mas Bayu. Mas Bayu, tapi kalau berbicara tadi kan kelompok sosialnya sudah dielaborasi ya sama Mas Bayu. Nah, siapa sebenarnya kelompok-kelompok yang bisa melindungi kelompok-kelompok yang merasa insecure-nya ini tinggi? Karena kan gini, selama pandemi ya semua pasti terdampak gitu. Mau besar, mau kecil, mau parah, mau enggak, pasti terdampak, Mas. Betul. Ya. Ya, jadi siapa yang bisa melindungi? Kelompok mana yang bisa melindungi? Apakah harus bisa melindungi diri sendiri? Kan ini artinya kira-kira solusinya seperti apa gitu kan, Mas Bayu ya. Nah, saya kira yang pertama kita bisa bicara masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar, institusi-institusi sosial baik formal maupun informal yang ada di lingkungan tersebut. Ini kan harus didorong untuk bisa berfungsi melindungi kelompok-kelompok yang rentan yang ada di masyarakat. Institusi sosial yang sifatnya formal maupun informal itu kan banyak gitu ya. Mau RT, RW, desa, dusun gitu ya. Yang informal kan banyak, ada majelis taklim, kelompok pemuda, kelompok arisan, ibu dan segala macam. Ini
menurut saya mereka harus ditingkatkan perannya. Pemerintah harus mendorong mereka untuk juga bisa punya peran lebih ya, dalam mengurangi rasa insecure atau rasa rentan, mengurangi kecemasan di dalam masyarakat gitu ya. Salah satunya tadi misalkan sosialisasi siapa sih yang dimaksud dengan petugas Satgas. Sudah ada sosialisasi ya, berarti kan kurang. Karena apa? Karena kasusnya muncul. Ada Ibu Erlinda tadi yang dia nggak tahu ini beneran atau tidak gitu loh. Ini petugas gitu. Jadi kalau sosialisasi sudah dilakukan berarti bisa jadi kurang. Atau alat-alat untuk sosialisasi dan komunikasinya juga mungkin terbatas seperti itu. Apalagi di kampung-kampung, di wilayah pedesaan seperti itu. Nah, itu saya kira ada institusi-institusi sosial formal maupun informal di dalam masyarakat, plus dorongan, penguatan dari pemerintah, saya kira. Pemerintah daerah terutama dalam hal ini untuk bisa mendorong penguatan kelompok-kelompok institusi sosial baik formal maupun informal yang ada di dalam masyarakat untuk bisa mengurangi kecemasan itu sendiri, memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang valid gitu, terutama tadi gitu. Siapa sih, identitas apa yang harus dimiliki oleh Satgas, sehingga orang tuh tahu, oh ini Satgas beneran gitu ya. Ada yang misalnya, oh ini kayaknya bukan Satgas beneran. Nah ini kan mestinya terjadi di dalam masyarakat kita, sehingga upaya-upaya orang untuk melakukan tindak kejahatan dalam situasi yang sedemikian itu bisa diminimalisir lah. Pasti. Kalau ditiadakan sama sekali saya juga nggak yakin, karena niat jahat orang pasti ada ya. Terjadi, tapi bisa diminimalisir gitu saya kira. Jawaban saya Mas Bayu. Saya mau ke Bu Erlinda lagi. Bu Erlinda, kalau melihat dua pelaku ini mungkin gitu dalam ingatan Bu Erlinda pernah nggak mungkin melihat nih dua pelaku ini sebelum hari kejadian itu hilir mudik ada di sekitar rumah Bu Erlinda gitu? Nggak ada Mas Bayu, saya nggak lihat sama sekali. Jadi baru kali itu pertama Bu ya ngelihat ya Bu ya? Iya, pertama kali. Bu ya gimana? Iya, saya kira kan begini, penjelasan Bu Erlinda tadi menunjukkan sebenarnya dia belum pernah melihat. Artinya kan ini orang asing ya. Orang asing yang masuk ke wilayah kampung tersebut, orang asing yang masuk ke daerah tersebut gitu kan. Kalau misalnya masyarakat sekitar gitu juga aware terhadap orang-orang asing yang masuk, itu kan masih sudah memberikan sudah mulai curiga, sudah mulai ini siapa, sudah mulai bertanya gitu. Ini kan penguatan-penguatan seperti ini saya kira yang juga karena kekhawatirannya gini Mas Bayu dan Bu Erlinda, bahwa dua pelaku ini mungkin sudah memantau dulu kondisinya, tempatnya rumahnya Bu Erlinda, lingkungannya seperti apa, di rumah itu kosongnya jam berapa, kan kita nggak tahu juga tuh. Makanya mungkin Bu Erlinda dapat laporan nggak Bu dari tetangga bahwa orang ini baru pertama kali ada di lingkungannya Bu Erlinda, atau mungkin jangan-jangan sebelumnya beberapa hari sebelumnya sudah ada gitu? Nggak ada. Setelah saya melaporkan itu, ada warga melihat ada motor lewat keliling komplek itu ada berapa kali, itu aja cuma. Baik Ibu, jadi terakhir sudah prosesnya sudah di pihak kepolisian Bu? Udah Mbak Rati. Sudah ya, berarti mungkin juga Ibu pengen menyampaikan pesan gitu Bu dengan apa yang dialami oleh Ibu kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, apa nih Bu? Saya berharap mudah-mudahan pelaku ini cepat tertangkap. Dan saya mendukung pihak kepolisian, mudah-mudahan dia mengejar penjahat ini dan mudah-mudahan tertangkap. Jadi masyarakat seluruhnya tidak meresahkan gitu. Baik. Dan seluruh kepada warga harap berhati-hati dan waspada. Baik, terima kasih banyak Ibu Erlinda. Semoga cepat terkuak begitu dan cepat ditahan oleh pihak kepolisian begitu ya pelakunya. Dan terima kasih juga Mas Bayu untuk informasi dan waktunya. Sehat-sehat semua. Tadi dikatakan bahwa terus Mbak Rati, Mas Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.